Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media. Apa kabar pagi ini? Baik. Terima kasih. Pada pagi hari ini Bapak Ibu hadir di tempat ini. Kami minta kehadiran Bapak Ibu dalam rangka kita mau menyampaikan beberapa hal mengenai dampak dari pergantian musim. Seperti kita ketahui, sampai dengan bulan Maret ini kita sudah mulai kita bisa melihat bahwa curah hujan itu sudah semakin berkurang, semakin rendah. Itu pasti akan beralihnya musim dari musim penghujan menjadi musim kemarau. Juga kita ketahui pada bulan-bulan sebelumnya, pada musim hujan kemarin, bagaimana Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur mengarahkan kepada para petani, memberikan motivasi kepada para petani untuk menanam pada musim-musim itu, tentunya untuk menjaga ketahanan pangan. Nah, itu untuk di musim penghujan kemarin sudah dilaksanakan, dan sekarang kita mulai memasuki musim kering kemarau, sehingga perlu juga kita mengantisipasi mungkin ada hal-hal yang dapat terjadi, misalnya bencana, baik bencana untuk pangan maupun bencana alam lainnya. Untuk itu di sini telah kami hadirkan dari Kepala Stasiun Klimatologi Bapak Aji, juga dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Provinsi Nusa Tenggara Timur itu Pak Frederick Koli, dan juga dari Badan Bencana Provinsi yaitu Bapak Ambros Kodo. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita dapatkan informasi terlebih dahulu dari Badan Stasiun Klimatologi untuk memberikan informasi kepada kita mengenai pergantian musim, dan juga nanti akan dilanjutkan dengan Pak Kadis Pertanian mengenai apa saja langkah-langkah yang perlu diantisipasi dalam menghadapi musim kering ini, dan juga mungkin dan berikutnya dari Pak Kepala Pelaksana Badan Bencana untuk antisipasi dalam menghadapi bencana pada saat musim kemarau. Mungkin yang pertama kami persilakan kepada Pak Aji. Baik, terima kasih. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi NTT, yang kami hormati Kepala Kalaks BPBD Provinsi NTT, dan juga Kepala Biro Pimpinan Ibu Priscila. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, terima kasih pertama-tama kami panjatkan sebelumnya pada Ibu dan Bapak-Bapak Kepala Kadis yang telah memfasilitasi kami dalam rangka menyampaikan informasi perakiraan awal musim kemarau tahun 2023 di Provinsi NTT. Mungkin untuk mempersingkat waktu saja, kita langsung gitu. Jadi berdasarkan hasil evaluasi, jadi kita sampaikan dulu evaluasi terkait dengan evaluasi perkembangan musim hujan 2022-2023 yang lalu. Jadi bahwa pada awal September 2022 BMKG telah merilis bahwa musim hujan ini akan datang lebih awal dibanding dengan biasanya. Gitu. Kemudian hasil pemantauan hingga Februari 2023 ini menunjukkan bahwa sudah 100% zona musim di Nusa Tenggara Timur ini telah memasuki musim penghujan. Secara umum, sebagian besar zona yang memasuki musim hujan pada bulan Oktober hingga November di 2022, serta mengalami puncaknya itu di pada bulan Februari, puncak musim hujannya. Kemudian ketika kita bicara tentang masalah musim, tentunya kita tidak lepas dari bagaimana kondisi faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi kita melihat parameter-parameter tertentu yang menggambarkan bahwa bagaimana perkembangannya, sehingga kita bisa melakukan analisis terkait dengan bagaimana perakiraan musim kemarau.
La Nina diprediksi itu akan segera beralih ke menuju netral gitu ya. Jadi hingga Februari 2023 pemantauan terhadap anomali iklim global di Samudra Pasifik menunjukkan La Nina lemah masih berlangsung, namun dengan indeks yang mendekati ambang batas normal sekitar minus 0,52. Sedangkan di Samudra Hindia pemantauan suhu muka laut itu menunjukkan kondisi yang netral. Fenomena La Nina ini diprediksi akan segera menuju ke netral ini di sekitar bulan Maret ini dan terus bertahan hingga akhir semester pertama di tahun 2023. Kemudian pada semester kedua peluang untuk terjadinya dari kondisi netral ke El Nino lemah itu sekitar kurang lebih 50 sampai 60% gitu. Jadi ada peluang 50-60% dari netral itu ke El Nino lemah seperti itu. Sementara kondisi IOR diprediksi dalam kondisi netral. Kemudian kapan awal masuk musim kemarau di 2023? Jadi awal masuk musim kemarau ini umumnya berkaitan erat dengan peralihan pola monsun. Jadi arah angin yang biasanya kalau musim penghujan itu dari barat ke timur. Nah ini kalau musim kemarau bagaimana kondisinya? Apakah sudah dominan dari timur ke barat seperti itu? BMKG memprediksi bahwa awal musim kemarau terjadi seiring dengan aktifnya musim monsun Australia di sekitar bulan April 2023 yang akan dimulai dari wilayah Nusa Tenggara dan Bali. Dari total 28 zone di Nusa Tenggara Timur ini sebanyak 27 zone atau 96,43% diperkirakan akan mengawali musim kemarau di bulan April 2023. Sedangkan untuk satu zone 3,57% awal musim kemarau-nya terjadi pada bulan Mei 2023. Jadi jika dibandingkan terhadap rata klimatologisnya, awal musim kemarau periode 91 sampai 2020, maka awal musim kemarau 2023 di Nusa Tenggara Timur ini kita perkirakan umumnya adalah maju 13 jam 46,43%, sama dengan normalnya itu sekitar 8 jam 28,57% dan mundur sekitar 7%, yaitu 25,00%. Jadi wilayah yang awalnya kemarau diprediksi maju yaitu sebagian kecil Kabupaten Manggarai Barat, sebagian kecil Kabupaten Manggarai, kemudian sebagian kecil Kabupaten Manggarai Timur, sebagian kecil Kabupaten Ngada, sebagian kecil Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sika, sebagian Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Tengah, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Rotendao, sebagian kecil Kabupaten Kupang, sebagian besar Kabupaten Timur Tengah Selatan, sebagian kecil Kabupaten Timur Tengah Utara, sebagian besar Kabupaten Belu dan sebagian Kabupaten Malaka. Kemudian bagaimana dengan sifat musim kemarau-nya? Jadi bila dibandingkan terhadap rata klimatologis sepanjang dari tahun 91 sampai 2020, maka secara umum musim kemarau di 2023 ini diprediksi di bawah normal. Musim kemarau lebih kering, yaitu curah hujannya lebih rendah dari rata-ratanya. Sebanyak 16 zone 57,14% ini yang kondisi curah hujannya lebih rendah dari ratanya. Sementara terdapat 4 zone yang diprediksi akan bersifat atas normal. Musim kemarau lebih basah, yaitu curah hujan lebih tinggi dari ratanya, dan sejumlah 8 zone atau 28,5% diprediksi akan bersifat normal atau sama dengan rata klimatologisnya. Wilayah yang diprediksi mengalami sifat musim kemarau di bawah normal diantaranya adalah Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, sebagian kecil Kabupaten Nagekeo, sebagian kecil Kabupaten Ende, Kabupaten Flores, Kabupaten Sika maksud kami, sebagian Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Timur,
Kabupaten Sabu Rai Jua, Kabupaten Rotendao, sebagian kecil Kabupaten Kupang, sebagian besar Kabupaten Timur Tengah Selatan, sebagian kecil Kabupaten Timur Tengah Utara, sebagian besar Kabupaten Belu, dan sebagian lagi di Kabupaten Malaka. Kemudian terkait dengan puncak musim kemarau, diperkirakan umumnya adalah terjadi di bulan Agustus, yaitu sekitar sebesar 17%, 60,70%. Namun demikian, terdapat beberapa wilayah yang mengalami puncak musim kemarau-nya diperkirakan di bulan Juli, yaitu sebanyak 5 zoom atau 17,86%, dan bulan September sebanyak sekitar 6 zoom. Jadi musim kemarau di tahun 2023 ini umumnya tiba lebih awal dibandingkan dengan biasanya. Kemudian curah hujan yang turun pada periode musim kemarau kita prediksi akan normal hingga lebih kering dibanding dengan biasanya. Namun meskipun demikian, ada beberapa daerah yang diprediksi mengalami curah hujan yang lebih tinggi dibanding dengan biasanya. Jadi periode puncak musim kemarau diprediksi umumnya terjadi di bulan Agustus 2023. Kemudian terkait dengan masuknya awal musim kemarau ini, bagaimana rekomendasi kita terkait dengan mengantisipasi dari kemungkinan musim kemarau yang jatuh lebih awal dan kecenderungannya lebih kering dari biasanya. Jadi dalam menghadapi musim kemarau 2023 ini, kami BMKG menghimbau pemerintah daerah atau institusi terkait dan seluruh masyarakat untuk lebih siap dan antisipasi terhadap kemungkinan dampak musim kemarau, terutama di wilayah yang mengalami sifat musim kemarau, terutama adalah di sifat musim kemarau yang di bawah normal, karena wilayah tersebut diprediksi mengalami peningkatan resiko bencana kekeringan meteorologis, kebakaran hutan, dan kekurangan air bersih. Pemerintah daerah, harapan kami dapat lebih mengoptimalkan seperti melakukan penyimpanan air pada musim hujan, karena memang di musim hujan ini untuk memenuhi danau, waduk, embung, dan retensi itu waktu-waktu yang tepat adalah di masa-masa kita mengalami musim penghujan seperti saat ini. Mari kita jadikan informasi perakiraan awal musim ini sebagai bentuk peringatan dini untuk dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan dan kita semua. Mungkin itu yang sementara kami dapat sampaikan, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Karo, Pak Kawan, Bapak dari BMKG, teman-teman media yang kami hormati. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi untuk teman-teman BMKG untuk membangun suatu kerjasama, kolaborasi untuk membantu pemerintah dalam hal memanfaatkan data-data dari BMKG. Yang kedua, kita dari sektor pertanian memang sangat berkepentingan atas data-data yang disampaikan tadi untuk kemudian bisa mengambil langkah-langkah mitigasi berkaitan dengan ancaman-ancaman yang dapat menyebabkan kegagalan panen masyarakat yang sedang berproduksi. Yang ketiga, untuk merespon informasi BMKG tadi, kita lihat dari sisi datangnya kemarau. Bulan April diinformasikan tadi oleh Pak Aji dari BMKG. Karena itu pemerintah mempersiapkan langkah-langkah antisipasi. Yang pertama, karena kemarau itu di April, kita akan memanfaatkan musim tanam 2 untuk mengisi produksi dengan jenis tanaman yang memiliki adaptasi terhadap kekeringan. Apa saja yang akan dikerjakan oleh petani itu bukan hal yang baru juga, karena ini fenomena ini bukan baru sekarang, sudah terjadi beberapa tahun. Dan tentu petani, masyarakat pertanian sudah memiliki daya adaptasi ya terhadap perubahan-perubahan iklim dan cuaca yang terjadi.
Dan mereka juga sudah mempersiapkan tanaman-tanaman yang cocok di musim-musim kemarau seperti ini. Karena itu kami mempersiapkan skema yang pertama untuk palawija. Kita sarankan untuk wilayah-wilayah yang musim kemaraunya jatuh di April untuk menanam kacang-kacangan, terutama kacang hijau. Yang kedua, kelor. Yang ketiga, sorghum dan jagung. Nah, komunitas-komunitas ini satu, tahan terhadap kekeringan, punya daya adaptasi yang kuat terhadap kekeringan. Yang kedua, tanaman-tanaman hortikultura itu akan membantu ekonomi masyarakat karena menggunakan sedikit air tetapi bisa menyediakan pangan sekaligus ekonomi. Sedangkan kelor itu tanam satu kali, panen 60 tahun ke depan, sepanjang 60 tahun. Dan kita tahu kebijakan pemerintah provinsi untuk intervensi kekurangan gizi masyarakat, ibu hamil dan anak-anak stunting itu sudah merekomendasikan menggunakan tepung kelor. Karena itu ini kesempatan bagi kita untuk mengembangkan komunitas kelor, tanaman kelor itu yang akan membantu mensuplai untuk kebutuhan bahan baku dalam rangka pemberian makanan tambahan berbasis kelor. Yang ketiga itu sorghum. Sorghum itu sangat tahan terhadap kekeringan dan kita integrasikan dengan ternak. 1 hektar tanam sorghum hanya membutuhkan benih 7 kilo dan itu tidak sampai 100.000. Dan kita mendorong masyarakat untuk menanam itu. 1 hektar sorghum itu bisa pelihara 7 ekor sapi selama 1 tahun, setiap hari kasih makan 20 kilo. Dan itu sangat cocok di NTT karena dia tahan kering, bisa menghasilkan 50-60 ton biomasa dari batang sorghum, dan itu bisa kita integrasikan untuk peternakan. Dan ini juga ekonomi bagi petani sorghum untuk nanti batangnya, bijinya diambil, batangnya dikasih ke pemilik ternak atau yang disebut pelihara sebagai ternak. Dan tentu jagung itu bagi kita TJPS, kita target tanam 40.000 hektar di musim kemarau ini, dan nanti kita akan mulai menanam di wilayah-wilayah yang sudah diidentifikasi dari dari BMKG untuk menanam mulai dari wilayah timur, ya, Flores bagian timur termasuk wilayah Pulau Timur, ya, termasuk Alor, Rote dan Sabu, juga Lembata, dan menyusul sampai ke Flores bagian barat dan Sumba bagian barat. Nah, tentu semua skema yang kami siapkan juga akan menyesuaikan dengan kondisi masyarakat, kesiapan masyarakat, sekaligus mempersiapkan sarana yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk melakukan percepatan panen. Kita tahu bahwa ini akan panen padi yang menanam bulan Desember, itu mulai bulan Maret akhir sampai April itu akan panen. Yang menanam bulan Januari itu akan panen April Mei. Tentu dengan informasi cuaca kemarau lebih awal, debit airnya otomatis akan berkurang. Karena itu kita memperhitungkan untuk melakukan mobilisasi alat-alat panen ke sentra-sentra produksi yang bisa ditanam sebanyak 2 kali, sehingga nanti bisa menghindari gagal panen dan lain sebagainya. Nah, ini kita antisipasi. Juga kita mempersiapkan pompa-pompa air yang akan dipakai oleh petani yang akan bekerja di musim kemarau untuk bisa mengangkat air yang ada di bawah untuk dibawa ke kebun masing-masing. Nah, ini langkah-langkah yang antisipasi yang kita lakukan sebagai respon atas informasi cuaca yang disampaikan dari teman-teman BMKG. Mungkin itu beberapa hal yang kami lakukan sebagai kesiapan kami untuk mengambil langkah mitigasi berkaitan dengan informasi BMKG yang disampaikan. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu Karo, Pak Kadis Pertanian, Pak Haji dari BMKG, teman-teman insan media yang saya hormati dan kasih. Selamat pagi. Terima kasih kepada BMKG Stasiun Klimatologi Kupang yang sudah merilis
perakiran awal musim kemarau. BMKG merupakan instansi yang ada di sektor hulu dalam rangka menyampaikan informasi-informasi penting yang bisa kita gunakan sebagai acuan di dalam menetapkan langkah-langkah dan kebijakan untuk penanganan kondisi yang diakibatkan oleh parameter cuaca, iklim, dan lain sebagainya. Terkait dengan perakiraan awal musim kemarau yang sudah disampaikan, Badan Penanggulangan Bencana tentu memiliki mekanisme kerja sebagaimana yang sudah diatur di dalam rencana kontingensi penanganan bencana kekeringan. Tentu berdasarkan rilis perakiran awal musim kemarau ini, yang pertama dilakukan oleh BPBD adalah mengaktifkan kelompok kerja penanganan kekeringan atau yang disebut sebagai POKER. Kelompok kerja penanganan kekeringan ini melibatkan semua instansi yang terkait paut di dalam untuk mulai melakukan analisis dan kajian terhadap kondisi yang terjadi di lapangan. Berdasarkan kajian tersebut, BPBD bisa menetapkan, mengajukan kepada kepala daerah untuk menetapkan status sehubungan dengan kekeringan. Apakah kita ada di status siaga darurat ataukah kita ada di tanggap darurat. Sehubungan dengan itu, perlu juga kami sampaikan bahwa kekeringan yang terus melanda NTT setiap tahun, sering orang tidak merasa ini sebagai bencana karena kekeringan adalah bencana yang dari kejadiannya tergolong sebagai slow onset disaster atau bencana yang kejadiannya secara perlahan-lahan. Orang mulai rasa bahwa dia ada di dalam bencana kekeringan ketika dia mengakses air bersih susah, ketika dia kesulitan pangan. Oleh karena itu, kita akan meningkatkan koordinasi sesuai arahan Bapak Gubernur, dan beberapa hari lalu kami sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pertanian untuk mengambil langkah-langkah menghadapi kemungkinan yang diakibatkan oleh fenomena El Nino yang berakibat pada produktivitas pertanian, dan kalau produktivitas pertanian terganggu maka akan mengancam ketersediaan pangan. Karena persoalan kita sebetulnya adalah masih terkait ketersediaan pangan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa semua informasi yang sehubungan dengan ini akan digunakan sebagai asupan di dalam pekerjaan daripada kelompok kerja penanganan kekeringan untuk melakukan kajian-kajian selanjutnya. Dalam konteks ini, BPBD melaksanakan fungsi koordinasi dengan semua instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berhubungan dengan langkah-langkah penanganan dampak daripada kekeringan. Saya kira sementara dari saya seperti itu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, mungkin dari Bapak Ibu ada yang perlu tambahan informasi, silakan disampaikan secara jelas dan juga tanpa muter-muter ya, biar yang menjelaskan ditujukan kepada siapa pertanyaannya. Silakan. Ya, saya Roni Banase, di Indonesia. Buat Pak Ambrus Kodok, mungkin bisa sampaikan lokasi paparan kekeringan ekstrim di Nusa Tenggara Timur. Lokasinya di mana-mana saja untuk setiap tahun yang terjadi. Baik, terima kasih. Terkait lokasi kekeringan sesuai kajian risiko bencana, tentu kekeringan ini kita lihat dari zonasi Sumba, Flores, dan Timor maksud saya, itu sebagian besar Sumba, kemudian Timor. Flores khusus di spot-spot tertentu di bagian tengah dan barat. Itu yang setiap tahun relatif agak aman daripada kekeringan. Tetapi sebagian besar wilayah NTT itu sebetulnya ada wilayah dengan tingkat risiko kekeringan yang cukup tinggi. Demikian. Ada yang lain? Ya. Maksi dari Teropong NTT. Tadi Pak Kadis Pertanian sudah menjelaskan tentang antisipasi, tapi sebenarnya hasil pertanian, produksi pertanian kita di periode ini kemarin seperti apa, sehingga
antisipasi ada, tapi kita tidak tahu sebenarnya hasilnya yang sebelumnya seperti apa. Ya, kalau kita lihat data BPS, itu pertumbuhan pertanian di tahun lalu terhadap 2001 terhadap 2022 terhadap 2021 itu ada pertumbuhan plus minus 3%, ya, 3-4%. Nah, tentu itu akan menjadi rujukan untuk kemudian kita menggunakan musim panas itu untuk kembali berproduksi dengan merapikan, mengkonsolidasi kelompok-kelompok petani yang terlibat kerjasama dengan berbagai komponen dalam ekosistem, untuk kemudian itu bisa menggunakan sumber daya air yang ada untuk bisa ada peningkatan luas tambah tanam. Nah, kita lihat pengalaman tahun lalu itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa sesungguhnya di NTT itu musim tanam kedua atau musim kemarau itu dapat kita lakukan produksi kalau pemerintah hadir dan mempersiapkan berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh petani seperti untuk pengolahan lahan, alat untuk penanam, kemudian fasilitas-fasilitas irigasi itu kita persiapkan sampai kepada alat untuk panen sehingga proses produksinya itu dapat dikerjakan oleh masyarakat pertanian terutama di musim tanam kemarau. Karena kita tahu bahwa tantangan di musim tanam kedua atau April September atau musim kemarau itu 1 kemarau, 2 angin, 3 air yang terbatas. Ya, matahari sudah pasti penuh. Nah, kita butuh air untuk yang pertama memberikan kepada tanaman, yang kedua untuk menciptakan lingkungan, ya, kelembaban, ya, untuk mengimbangi evapotranspirasi. Kemudian kita butuh angin untuk penyerbukan, ya, sehingga angin yang datang itu kita harapkan tidak terlalu kencang kecepatannya sehingga bisa mengisi pembuahan. Dan kemudian matahari sudah pasti untuk kepentingan fotosintesis, ya. Karena itu kenapa pertanian sangat membutuhkan data-data BMKG, karena itu dibutuhkan sebagai informasi yang vital untuk kepentingan produksi. Sekarang sudah musim panen, Pak, yang tanam Oktober Maret musim tanam 1 sudah mulai panen, ya, sejak bulan Maret ini, awal dari Maret, ya, mereka mulai panen. Dan yang sudah selesai panen kita sudah antisipasi untuk mereka menanam lagi, sehingga air yang tersisa sebelum kemarau itu akan datang kan mulai bulan depan, tapi mungkin 3-4 bulan baru kita dapat dampaknya. Tetapi mengisi waktu-waktu kosong itu setelah dia panen itu kita mesti cepat. Panennya harus cepat, yang tadinya panen 1 bulan kita percepat jadi 1 minggu. Tanamnya, persiapan tanam sampai kepada tanam 1 bulan kita persiapkan 1 minggu. Nah, caranya adalah alat panen mesti dekat dengan masyarakat, mesin untuk olah lahan cepat untuk masyarakat, untuk tanam cepat untuk masyarakat, maka kita bisa memotong waktu 1,5 bulan, sehingga proses produksi untuk tahapan berikutnya dalam rangka memanfaatkan sisa air sebelum kemarau puncak itu datang, itu dapat kita siasati untuk mengisi produksi. Nah, ini yang kemudian kita siapkan untuk membantu masyarakat di desa. Ya, betul, Pak. Terkait masalah ini, apakah para penyuluh di lapangan sudah mensosialisasikan hal tersebut terhadap para petani di daerah-daerah yang mungkin mereka ada di tempat-tempat terpencil yang sumber informasi tentang masalah ini sulit untuk didapat. Nah, di sini kan paling peran dari para penyuluh yang ada di lapangan itu yang paling penting. Betul. Apakah itu sudah disosialisasikan kepada mereka? Ya. Kita setiap tahun itu berkomunikasi dengan penyuluh itu setiap bulan, Pak. Jadi otomatis fenomena ini juga bukan yang pertama kali, ya, fenomena El Nino, La Nina ini kan bukan baru pertama. Dan itu saya bilang tadi, petani sudah terbiasa. Nah, penyuluh apalagi sudah pasti menjadi tanggung jawab yang bersangkutan untuk menginformasikan sekaligus mengintervensi, ya, segala hal yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah sambil membangun secara swadaya juga bagi kelompok-kelompok petani yang menjadi binaan penyuluh-penyuluh yang bersangkutan. Bapak kembali ke panen, tadi berapa ton Bapak yang sudah dipanen, kemudian kapan panen rayanya? Kita menanam itu plus minus 200.000 hektar untuk padi, dan kemudian lebih kurang 305.000 hektar untuk jagung dan palawija lainnya. Nah, panen itu kita kemarin puncak panen itu nanti terjadi di bulan April dan Mei.
itu puncak panen. Karena kita lihat tanam kemarin itu di Kabupaten Kupang kan tanam agak terlambat ya, karena curah hujan kemarin. Tetapi di Flores bagian barat, Sumba bagian barat itu sudah mulai panen ya. Itu profitabilitas untuk padi itu sampai 4,5 ton per hektar, atau setara beras 2,5 ton ya setiap 1 hektar padi itu. Nah, panen-panen berikutnya itu akan terjadi di bulan April dan puncaknya itu terjadi di bulan Mei. Panen komoditas. Sedangkan jagung itu sudah panen sejak bulan Februari, ya, Maret dan seterusnya ini nanti akan panen terus. Dan untuk TJPS itu harga jagungnya sudah kita sepakati kemarin, kita rapat dengan semua pendamping lapang, penyuluh dan off-take-nya di harga 4.500 ya, karena di Surabaya sana itu 5.300 atau 5.400. Apakah panen ini bisa menekan harga beras? Harga beras sudah pasti akan normal kembali karena ada penetapan harga baru ya, APP dari pemerintah, itu gabah dari 4.500 menjadi 5.000, otomatis harga beras juga akan naik. Kita harapkan pergerakan harga beras itu di angka 10 sampai 11.000 untuk kembali normal. Kalau kembali normal kepada harga semula tentu tidak bisa karena ada penetapan APP yang baru. Kita harapkan ketika panen itu tiba, supply sudah bisa stabil dan harga sudah bisa kita kembali ke awal. Karena beras itu ada standar harganya. Kecuali beras medium ya, yang free market, dan premium yang free market itu tentu pasarnya sendiri. Tapi beras bagi kita semua, masyarakat termasuk PNS itu harganya sudah ditetapkan. Sehingga tidak mungkin dinaikkan. Artinya bisa menekan. Sudah pasti, kalau ada supply, kelancaran supply otomatis harga akan stabil. Ada kerusakan akibat bencana selama musim hujan lahan pertanian? Ya, kemarin di Kupang Timur, waktu awal saya dengan Pak Kepala Badan dan beberapa tempat yang mengalami banjir, itu ada gagal tanam ya. Jadi mereka tanam, kemudian disapu oleh banjir, dan kemudian kita siapkan untuk mengisi lagi benih dan mereka bisa menanam lagi kembali. Ya, ada resiko, selalu bencana itu pasti ada resiko di pertanian. Dan kita ambil langkah cepat untuk segera mempersiapkan bantuan-bantuan yang diperlukan untuk bisa menyelamatkan produksi mereka. Demikian. Cukup? Baik, kalau tidak ada lagi, Bapak Ibu, rekan-rekan media, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Informasi yang telah disampaikan dari Kepala Badan Klimatologi dan juga dari Kepala Dinas Pertanian dan juga Kepala Badan Bencana itu menjadi informasi yang bisa disebarluaskan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengantisipasi hal-hal yang terjadi pada saat kita memasuki musim kekeringan ke depan ini. Dan juga sudah tadi disampaikan beberapa komoditas yang bisa digunakan atau dikembangkan pada saat musim-musim kemarau ke depan. Itu yang tadi kalau beberapa komoditas itu jagung, sorghum, kacang hijau dan juga kelor. Nah, kelor ini kan sudah sering disampaikan oleh Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur. Mari sebagai salah satu ketahanan perekonomian di masyarakat, marilah kita bersama-sama menanam kelor. Itu punya nilai yang tinggi sehingga bisa pendapatan dari masyarakat itu sendiri dapat diperbaiki dari baik untuk konsumsi pribadi, untuk gizinya maupun untuk ketahanan ekonominya. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih atas kesediaannya hadir bersama kami di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Nama budaya, salam kebajikan, shalom, salve, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat buat kita semua. Terima kasih.